Oke teman-teman, saya akan membuatkan dan membagikan tutorial atau cara mengatasi tangan yang sering kram atau kesemutan, dan mungkin kalau bahasa Jawa kebas. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis agar Anda tidak salah dalam memijit. Ya, ikuti semua cara-cara saya di channel ini, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman dan saudara-saudara kita agar bisa termotivasi untuk mengatasi keluhan masing-masing. Salam sehat dari saya, tukang urut Kalimantan Tarakan, yang akan membagikan video atau tutorial cara mengatasi tangan yang sering kram atau kesemutan atau kata lain kebas. Dan saya akan melanjutkan tutorial yang lain di video-video yang lain juga. Maka dari itu ikutilah video-video saya agar Anda mendapatkan tutorial atau cara-cara mengatasi keluhan lainnya. Oke, baik, kita akan mulai. Tapi sebelum, mohon dibagikan atau share ke teman-teman kita dan saudara-saudara kita, karena atas dukungan saudara-saudara semua channel saya bisa berkembang, dan insya Allah saya juga akan semakin memberikan cara-cara atau tutorial lainnya. Baik ya, dibagikan ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai cara mengatasi tangan yang sering kram, kesemutan atau kebas. Baik, langkah yang pertama, mohon maaf, mungkin saya harus buka baju saya karena ada di bagian sini yang harus saya perlihatkan agar Anda tidak salah ya. Jadi mohon maaf kalau saya buka baju. Baik ya, saya balik agar terlihat lebih jelas. Ada di bagian sini dua titik ya, tiga titik yang perlu Anda ketahui. Dan cara memijatnya jangan terbalik. Ikuti cara saya, makanya saya bilang jangan di skip sebelum selesai video ini selesai, karena apabila salah pijat maka yang ditakutkan adalah dampaknya ya. Baik, kita akan mulai ya. Titik yang pertama ada di bagian sini ini. Mohon maaf saya agak tidak sampai ini ya. Dan jangan lupa dikasih minyak atau minyak urut atau ya minyak goreng pun, minyak makan pun jadi ya, yang penting licin, karena hanya untuk menghindari agar kulit kita tidak lecet karena digosok ya. Jadi jangan lupa dikasih minyak. Mohon maaf mungkin agak ribut karena hujan jadi ya maklumlah, saya hanya memakai HP biasa aja ya, HP standar. Oke, di sini ada, di sini bagian sini, apabila ditekan dia akan terasa sakit dan ngilu sampai ke siku sini, ngilu terasa di sini ya, dipijat terasa sampai ke sini. Jadi dia di daerah sini, dan cara mengurutnya ditekan lalu didorong ke sini ya.
didorong, diurut ke sini begini, ke arah tangan, jangan terbalik begini ya, jangan begini, harus begini. Karena kebanyakan yang saya lihat di sosmed, kebanyakan dia mengurutnya ke arah belakang ya. Mungkin itulah dari cara-cara mereka, tapi kalau saya enggak ya, menurut saya, dan saya yakin semua maksud semua orang itu tujuannya baik. Namun dari penonton saja yang menilai mana yang dikira itu lebih bagus ya, karena semuanya baik, namun kita harus teliti mana yang lebih bagus. Oke, yang pertama yang di sini ya, ini diurut ke sini ya. Mungkin ada yang bertanya berapa kali diurut. Itu dari Anda saja, mau lama atau sebentar ya enggak apa-apa. Yang penting kita agak rutin, terutama kalau pagi baru bangun ya, belum beraktivitas. Karena kalau baru bangun itu darah agak masih belum terlalu kencang atau membara ya. Yang pertama di sini seperti tadi, cara urutnya ke arah tangan dan terasa di siku. Dan titik yang kedua, dia ada di bawah lagi sini. Nah, ini dia. Apabila ditengketengkan sambil digoyang, maka dia akan terasa lagi di daerah sini. Ya, di sini yang ditekan, terasanya di sini. Oke, ditekan, dan cara mengurutnya pun seperti yang tadi, harus arah ke tangan. Nah, begini. Dan titik yang ketiga, dia ada di daerah sini nih ya, ditekan ke atas ke dalam, lalu diurut ke luar ke arah tangan begini ya. Sakit ya, ke arah sini. Caranya begini ya. Oke, jelas. Ingat, nggak boleh ke arah belakang, harus ke arah depan ya. Ini 1, 2, dan 3. Nah, setelah di sini kita rasa sudah cukup, kita akan pindah ke titik yang lainnya. Nah, dia ada di sini ya, yang tembusan yang di sini tadi, dia tembus ke sini. Cara mengurutnya pun begini ya. Jangan lupa dikasih pelumas atau pelicin seperti minyak atau minyak urut yang kita rasa bagus ya, terserah, yang asalkan licin untuk menghindari agar kulit kita tidak lecet atau tidak berbekas ya. Kita kasih begini. Nah, ingat bukan lurus begini ya, harus diikuti titik uratnya, ditekan begini, dan di sini dia belok ke bawah sini. Nah, itu terasa sampai di jari ya, urutnya ke bawah, enggak boleh ke atas. Setelah itu kita pindah ke posisi titik yang lain lagi, karena sebenarnya titik-titik ini ada yang sebagian ditahu oleh orang, dan sebagian sedikit aja yang tahu semuanya, yang paham semuanya ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya bisa tahu. Karena kedua orang tua saya
dua-duanya tukang urut, dan om-om saya juga tukang urut ya. Jadi saya diajari mengurut itu mulai dari kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD saya sudah sering diajari mengurut, dan yang saya pelajari pertama itu adalah almarhum bapak saya. Dan setelah almarhum bapak saya sudah meninggal, dilanjutkan lagi dengan almarhumah ibu saya yang mengajarkan saya untuk cara-cara mengurut ya. Dan setelah almarhumah ibu saya meninggal, diteruskan lagi oleh om-om saya untuk mengajari saya ya. Dan saya sangat bersyukur karena mungkin ini adalah suatu ladang amal untuk yang ditinggalkan oleh orang tua ke saya, agar saya selalu menyebarluaskan, dan pastinya orang tua saya juga akan mendapatkan pahalanya apabila ada yang saya tolong atau saya bantu ya. Dan ingat, saya tidak bisa menyembuhkan, saya hanya bisa membantu berusaha untuk sembuh, karena yang menyembuhkan itu hanya yang maha kuasa aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi cerita sudah ini. Kita dengan titik yang selanjutnya, dia ada di bagian sini. Ini. Ya. Di ini dia ini. Ini tuh apa, belum diurut baru ditekan begini, terasa sudah sampai di jari-jari, terasa sampai di jari ya. Oke. Ini karena agak sulit saya urut karena saya tidak memakai minyak, karena minyaknya tidak ada. Jadi saya berikan cara yang sederhana aja. Nanti andalah yang mengoleskan minyak sendiri ya. Oke, cara mengurutnya, jari itu pun alangkah bagusnya jika kita memakai jempol jari, ibu jari. Dan caranya harus dimiringkan supaya tekanannya lebih mantap, lebih pas. Karena apabila jempol kita dikasih begini, maka tekanannya dan rasanya tidak pas. Ya, tidak pas. Tapi apabila dimiringkan begini, baru pelan saja sudah terasa sampai di jari. Oke. Caranya diurut ke sini. Diurut, ikuti terus. Mana yang ngilu jika ditekan, itu yang diikuti. Ya. Begini. Dan titik yang selanjutnya ini di sini dia, ini ya. Ini apabila ditekan begini, maka terasa di sini, di bagian sini, otot-otot tangan di sini terasa ya. Oke. Dan diurut pun ke sini ya. Alangkah bagusnya jika memakai jempol kaki, jempol jari tangan atau ibu jari. Tapi mohon maaf karena saya agak sulit karena urut sendiri kan. Jadi jika Anda diurut oleh keluarga atau suami atau istri, anak, itu kan lebih gampang memakai jari, ibu jari begini ya kan. Dan titik yang selanjutnya, dia ada di bagian sini nih. Apabila ini ditekan, apalagi kalau sudah sambil diurut ya, maka dia akan terasa di daerah telapak tangan. Dia terasa di daerah telapak tangan ya. Diurut begini. Dan terus ada lagi di daerah sini. Ya, ini lain yang tadi ya, lain. Nih,
Kalau yang tadi kan dia ada di sini. Kalau yang satu dia di sini, ya kan? Oke, kita urut begini. Wow, kayak terstrom di telapak tangan. Nah, dan ada di bagian sini. Ya, tapi ini jangan diurut ya, jangan diurut karena di sini ada pembuluh darah. Cukup ditekan-tekan aja, dipijat-pijat, putar saja begini. Ditekan sambil diputar-putar, digoyang-goyang. Dia akan terasa di seluruh jari. Ya, seluruh jari terasa. Oke, baiklah. Mungkin inilah sampai di sini dulu tutorial cara mengatasi tangan sering kram, kesemutan atau kebas. Dan jangan lupa ikuti channel saya dan di-share atau dibagikan ke teman-teman yang lain agar dapat termotivasi untuk mengatasi keluhan yang diderita. Oke. Apabila Anda ingin bertanya, silahkan hubungi di nomor saya nomor atau WA saya di 080 maaf, saya ulangi, 0852 434 68 345. Saya ulangi agar lebih jelas, saya ulangi ya. 0852 434 68 345. Nama saya Suhur. Ya, Suhur, S-U-H-R. S-U-H-U-R. Oke, jelas? Suhur. Saya asli dari Sulawesi Selatan dan saya tinggal berdomisili di Kalimantan Utara atau Kota Tarakan ya. Jadi bagi yang ada di Kota Tarakan dan sekitarnya, walaupun di luar Kota Tarakan yang ingin datang, silahkan hubungi nomor saya dulu karena jarang saya ada di rumah. Saya lebih sering di tempat kerja. Sekarang saya ada di rumah tempat kerja ini. Saya cuma sebagai kuli tenaga kerja atau buruh kerja ya. Di tempat pengelola udang windu, udang dan ikan bandeng. Jadi sebelum Anda datang silah ke Kota Tarakan atau ke rumah saya, silahkan hubungi nomor saya dulu agar kita membuat perjanjian kapan kita bisa ketemu di rumah saya. Ya, oke. Saya ulangi nomor telepon dan nomor WA saya karena saya memakai hanya satu nomor saja agar lebih mudah. Oke, siap ditulis. 0852 434 68 345 ya. Nama saya Suhur, S-U-H-U-R. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.